Dari siapa apa? Gepet Pak. Kalau sapinya? Sabrina. Sabrina. Ya. Belum, saya belum tahu cara langsung jadi secara saja mana. Yang belakang laki dari kita. Zarfan Zaki. Ya? Zarfan Zaki. Zarfan Zaki. Iya. Sapinya tarik. Andi Ali. Andi. Ali. Andi Ali. Ali. Oh, Andi Ali sama-sama. Berapa orang di semua? Ini 15. Enggak sampai. Terus kita begitu ya, kurang lebih 10. Oke, sambil dulu teman kita mulai sedikit. Nah, jadi selamat sore semuanya adik-adik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ini itu saya kakak ditugaskan membahas triot ya. TO tak? TO TBK SNBT tak? Kapan ini triotnya? Lama tidak atau baru? Lama, waktu Ramadan. Oh, Ramadan. Yang volume 8 Pak. Volume yang baru sekali. Tidak tahu juga sih Kak. Apa ini? Oh, berapa kali diterapkan? Sering. Oh, sering nih. Ada file dikasih kan atau bagaimana? Ada juga kayaknya. Ada toh? Di atas. Iya. Oh. Bisa semua dibuka di HP-nya. Yang file ada di file-nya semua. Yang soal kebenaran umum. Yang nomor pertama itu soalnya itu perhatikan teks berikut, baru paragrafnya growth mindset merupakan cara berpikir sebagai orang. Ada itu? Episode berapa? Ya, tentang kebenaran umum. Minggu terbaru. Yang nomor 1 itu growth mindset merupakan cara berpikir sebagai orang. Bisa dibaca ya. Iya, yang itu yang ada bacanya growth mindset adalah nomor pertama itu ada. Ibu kan pasti ada review lagi nih. Enggak ada lagi kita. Anyway, menjelang Lebaran, kayak yang wajib menyusul kita Kak. Bukan tuh Roy. Ikut boleh tuh yang semua ada kan? Bukan ini. Episode 8. Sesudahnya episode 8 maunya. Tidak bisa. Ada itu semua coba di rumah Ci sendiri disuruh isi. Nah bilang ada yang menjadwal list bilang ini bisa itu dijaga. Yang soalnya kayak gini. Nggak ada. Tapi pernikahan soal gitu. Tidak. Oh enggak. Bener kan soal gini? Nggak ada pasti yang lagi namanya. Belum. Tunggu Kak, kalau kita pakai mau apa? Nggak mungkin yang satu di sini diantar, terus sekali. Soalnya. Ada soalnya. Dari soalnya. Seluruh kali nanti.
Kan tadi saya bicara mau pakai TV, tampilkan saja, tapi kan nggak pakai TV. Oke, sebelum saya menunggu, mungkin baru ketemu ya. Perkenalkan dulu sedikit dari saya. Nama ya, pasti namanya. Nama saya itu adalah bisa baca ya? Muhammad. Iya. Saya guru di SMA 3 Kalungku ya. Kayak bisa ini bantu nama datang. Dan dipercayakan di sini untuk membawakan materi pendidikan umum persiapan PWK dengan kimia ya. Sudah belajar kimia. Sudah dikirim? Belum. Oke, sambil tunggu deh. Suci, saya kan tahu nama. Saya sampai Irfan. Sampai nama. Oh, di Leipzig. Oh, beda ini. Ya. Sudah dapat semua? Iya. Apa dia yang kirim soal saya? Iya. Jawabannya ada? Tidak. Oh. Di belakang adik dapat semua? Sudah dapat? Iya. Nah, Sampai. saya pikir ini sudah Anda kerjakan waktu di TO. Ada yang ingat waktu di TO? Soal ini atau memang baru dapat? Baru dapat ya? Oke. Jadi untuk pendidikan umum itu kita banyak nada atau banyak berpikir ya. Yang penting logikanya bagus. Makanya di sini dilatih ya, dilatih logikanya yang jadi tidak terlalu baku tentang pendidikan umum, cukup kuat membaca dan seterusnya. Tapi paling minimal dulu Anda bisa pertama itu sedikit dulu saya jelaskan. Anda bisa dulu mengerti ya atau memahami bentuk soal pendidikan umum ya. Nah, yang penting Anda dulu tahu bagaimana bentuk soalnya ya. Ya itu yang begini. Nanti kita bahas kalau di sini file bagaimana nomor. Setelah itu kalau sudah Anda tahu bagaimana Anda mengerjakan cepat. Jadi bertahap ya. Tidak usah dulu cepat. Yang penting bisa paham dulu baru bisa mengerjakan dengan cepat. Ya. Jadi bertahap. Ya, untuk mengerjakan yang cepat Anda bisa latihan di rumah, latihan di rumah. Minimal dulu yang menentukan apakah Anda bisa mengerjakan cepat atau tidak itu harus Anda dulu paham dulu bentuk soalnya bagaimana. Nah, coba kita ambil contoh dulu, coba nomor 1. Nah, kalau ada soal begini apa dulu dibaca? Soalnya dulu ya. Saya kira dia sudah paham semua. Jadi di situ pernyataan yang pasti salah berkaitan dengan teks tersebut adalah baru dibaca di atasnya. Yang mana pasti salah.
manual saja. Dan tidak apa-apa salah dulu, Bang. Tidak apa-apa salah. Dapat? Buktinya dapat sudah? Sampingnya dapat? Ada? Sampingnya ada? Belum, masih yang belum. Terus saban ya? Iya. Bagi tadi deh. Terus lagi, oke, lagi. Kenapa gitu? Sampai satu tuh. Oh, sampai ya, biasa. Oke. Di sini nomor 1 kita bagaimana caranya mau mencari jawaban yang pasti salah. Nah, kita baca. Jadi memang saya selama pengalaman kakak itu kalau soal benar umum ujung-ujungnya pasti akan dibaca semua ya. Tidak bisa tidak, pasti akan dibaca semua itu paragrafnya, tidak mungkin tidak. Tapi memang yang penting kita tahu dulu apa tujuannya. Jadi tujuannya ini adalah apa? Cari yang pasti salah, ya. Jadi di sini bagaimana caranya Anda bisa mengerti cepat per kalimat, baru kalau sudah dibaca per kalimat bisa dipahami apa maksudnya per kalimat. Jadi misalnya begini, kalimat pertama, growth mindset merupakan cara berpikir sebagai orang yang beranggapan bahwa resiko adalah suatu tantangan yang sebaiknya ditaklukkan. Itu istilah dari growth mindset, ya. Jadi orang ini lebih ke mudah memberi keputusan walaupun resikonya agak besar begitu. Jadi itu maksud sebagai tantangan ya. Itu yang disebut growth mindset. Nah, dihadapkan pada situasi sulit adalah kesempatan yang baik untuk bertumbuh, ya. Itu namanya growth mindset. Artinya dia ini orangnya yang tidak cari aman begitu ya. Growth mindset akan melatih pikiran untuk melakukan suatu hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Hal itu berkebalikan dengan fixed mindset, menolak melakukan hal yang dirasa tidak dikuasai. Jadi dia ini orangnya kalau fixed mindset dia cari aman, dia tidak terlalu mau mengambil resiko kalau dia betul-betul tidak kuasai. Harus belajar betul dulu, dikuasai betul dulu baru dia mau melakukan gitu ya. Itu dia fixed mindset. Nah, apa jawabannya di sini? Kalau nanti apa? Orang dengan growth mindset tidak suka melakukan tantangan karena hal itu tidak menguntungkan. Kalau Sabrina? Saya juga. Ade? Saki? Tidak berubah jawabannya? Tidak berubah jadi? Apa ya kalau gitu? Oke. Kalau memang C, apa salahnya A? Growth mindset melatih orang-orang untuk melakukan satu hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Benar atau salah ini? Benar ya? Ya, kalau kita cari yang salah toh? Oke. Kalau B, agar dapat menjadi seseorang dengan growth mindset, seseorang harus berani melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Benar atau salah ini? Benar ya? Nah, ini ciri-cirinya growth mindset. Kalau C, orang dengan growth mindset tidak suka menaklukkan tantangan karena hal itu tidak menguntungkan. Salah ya? Ini apa ini? Kalau begini?
Ya, bertentang dengan mindset ini sifatnya orang fixed mindset ya. Dan C. Oke, berarti D dan E itu benar ya. Fixed mindset adalah lawan dari growth mindset, yaitu pemikiran bahwa sesuatu yang tidak dikuasai sebaiknya ditolak dan seterusnya. Saya sudah paham di sini ya. Ada pertanyaan di sini? Bagian nomor 1. Ya, ini memang kalau soal pengetahuan umum kalau bisa bilang semua, toh kita bisa ambil poin di sini. Nah, terakhir sih nomor berapa nanti tesnya? Sampai semua. Belum semua. Nomor kita berapa? Mulai tanggal 30 sampai tanggal 7. 30 April. Yes. April ini April kan? Ini mau itu dia. ya. Baru di mana di Sudan? Pintas. Oh, di Unhas. Satu dia belum sudah. Maksudnya tempat tesnya? Iya. Baru Sudan deh. Tadi hari itu maksudnya? Iya. Oke. Aman di sini ya? Aman. Ya. Jadi kita pelan-pelan saja ya. Kalau ada yang didiskusikan bilang saja. Yang mana kira-kira kenapa bisa jawaban C, kenapa bisa salah A, kenapa bisa salah B, bisa dibahas. Kalau ada yang tidak berkenan di pikirannya. Kalau tidak ada aman, kita lanjut ke nomor 2. Coba kesimpulan yang tepat berdasarkan teks murid tersebut adalah ya coba 1 menit lah. Sudah? Oke semua? Nanti apa jawabannya? Udah tahu kok belum. Belum, oke. Pelan-pelan saja. Udah setuju. Udah apa? Udah ya? Udah enggak. Ya. Karena ini kita akan bahas kan, sampai dapat nanti di soal. Zaki dan Ali sudah dapat jawabannya. Hasilan enggak? Silakan juga. Oke. Kita bahas cara dulu sedikit Pak. Nah, di sini kita apa? Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut. Nah, jadi pasti harus baca ya. Apa kesimpulan yang tepat? Dikutip dari Life Science, seterusnya, pasir gurun tidak menahan panas dengan baik. Nah, jadi pasir itu sekali lagi tidak dapat menahan panas dengan baik ya. Ketika panas dan cahaya dari matahari mengenai gurun pasir, butiran pasir dari lapisan atas gurun menyerap dan juga melepaskan panas kembali ke udara. Jadi itu panas menyerap baru kembali lagi ke udara. Itu radiasinya pada siang hari.
Radiasi energi matahari dari pasir memanaskan udara dan menyebabkan suhu melonjak tinggi. Bisa dipahami di kalimat pertama? Iya. Oke, selang ya. Kita pelan-pelan ya. Coba di kalimat kedua ya. Ketika panas dan cahaya dari matahari mengenai gurun pasir, butiran pasir di lapisan atas gurun menyerap dan juga melepaskan panas kembali ke udara. Jadi kan itu yang bikin panas kan apa? Cahayanya matahari tak? Iya. Atau radiasinya tak? Cahayanya. Jadi sebenarnya begini, misalnya ini lampu, ini saya panas ini. Kalau kita kalau misalnya tidak ada sinar pasti akan panas. Karena dari yang namanya cahaya itu pasti panas ya, gitu ya. Itu intinya. Nah, ini sifatnya pasir, dia serap tapi dilepaskan lagi ya, gitu ya. Begitu sifatnya pasir yang ada di gunung. Dilepaskan lagi kembali ke udara. Sehingga pada siang hari radiasi matahari dari pasir memanaskan udara. Jadi utama-utama cahaya kan, begitu maksudnya di udara. Dan sehingga menyebabkan apa? Suhu juga tinggi. Ya. Karena dipantulkan lagi kembali. Dia tidak bukan dipantulkan ini, dia menyerap tapi dia lepaskan kembali. Kalimat kedua. Kalimat kedua, apa itu? Pada malam hari, sebagian besar panas di pasir dengan cepat memancar ke udara. Nah ini masih tetap sifatnya tak? Begitu tak pasir tak? Ya, dia masih memancarkan ke udara panasnya dan tidak ada sinar matahari untuk memanaskannya kembali, sehingga membuat pasir dan sekitarnya menjadi jauh lebih dingin dan sebagainya. Jadi berbeda antara siang hari dengan malam hari. Artinya di sini perbedaannya sangat ekstrim ya, panas sekali dengan dingin sekali gitu. Nah, apa keseluruhan tipe-nya? Yang A dulu. Pada malam hari panas di pasir dengan cepat memancar ke udara dan tidak dapat dipanaskan kembali sehingga membuat udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Benar atau salah ini? Tidak mencakup Tidak semua. mencakup semuanya. Ya, berdua. Sekarang kita dulu. Pada malam hari panas di pasir dengan cepat memancar ke udara dan tidak dapat dipanaskan kembali sehingga membuat udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Benar atau salah ini? Tidak mencakup semuanya. Tidak mencakup semuanya ya, hanya tulis ulangan saja. Jadi memang benar tapi tidak tepat toh? Benar tapi tidak tepat. Oke, yang B. Butiran pasir menyerap dan melepaskan kembali energi ke udara dalam waktu yang singkat sehingga terjadi perbedaan suhu yang ekstrem ketika siang dan malam hari. Bisa jadi. Dari Mas. Gimana kalau B? Butiran pasir menyerap dan melepaskan kembali energi ke udara betul ya dalam waktu yang singkat sehingga terjadi perbedaan suhu yang ekstrim ketika siang dan malam hari. Bisa jadi. Dalam waktu yang singkat. Bisa jadi. Coba dulu cek ya. Pasir yang memancarkan kembali energi radiasi dari matahari akan memanaskan udara dan menyebabkan suhu melonjak dengan tajam. Benar atau salah ini? C. Benar. Ya, yang C ini. Dengan tajam, maksudnya dengan tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya suhu melonjak tinggi, bukan dengan tajam. Ya, hanya karena kan tepatnya karena hanya membahas ketika terjadi suhu yang tajam toh. Oke. Yang D. Perbedaan suhu terjadi di padang pasir ketika siang dan malam hari sangat kecil sehingga udara saat malam sangat dingin.
Iya betul. Jadi tepat ya. Oke. Kalau E, pasir gurun tidak menahan panas dengan baik sehingga terjadi perbedaan suhu yang ekstrim pada siang dan malam hari. Kita saat itu. Berarti antara B dan E. Apa yang tepat ini? Yang B. B sih, karena kalau E itu agak aneh kurang. Ada yang benar kalau E. Harusnya kan lebih faktor utamanya karena tidak ada ini matahari yang pancaran kembali panas, bukan karena serius udah menahan panas dan lain-lain. Kalau yang lain gimana? Artinya tidak lengkap kalau E. Ya, bisa dibaca dulu yang benar supaya bisa coba baik dulu. Apa jawabannya? Mau datang ini? Bisa. Antara B dan E. Kira-kira. Nomor 2, sorry. Nah, di situ kalau di B itu ada kata waktu yang singkat ya? Iya. Sedangkan di kalimat ada kalimat bahasa di situ. Tidak ada ya? Iya. Jadi apa yang tepat? E. E ya harusnya. Jadi memang harus hati-hati ya. Tidak, yang E nggak tepat. Yang E tepat. Iya. Karena ada waktu yang singkat di situ. Oh, Kembali dalam waktu yang singkat. Kan tidak ada informasi di situ ya? Adakah? tidak. Dan ya, tapi memang ya bisa kita artinya memang hati-hati kita membaca karena memang di sini ada istilah memang pasir gurun tidak menahan panas dengan baik ya. Nah bisa itu kita artinya juga memang dia dalam waktu yang singkat dia melepaskan, menyerap atau melepaskan dalam waktu yang singkat. Tapi tidak bisa artikan nih bahwa pasti dalam waktu yang singkat yang bagaimana toh tidak tepat begitu. Yang jelas memang pasir sifatnya pasir gurun itu sifatnya begitu. Dia menyerap baru dia lepas lagi begitu. Dari informasi di sini ya. Beda ya, beda lagi kalau kata kalau misalnya sifatnya kaca. Kalau kaca apa dia? Memantulkan ya? Ya dia tidak serap itu. Ya. Jadi hati-hati beda sifatnya. Jadi lebih tepat itu E ya. Oke, nomor 3. Coba pelan-pelan. Ternyata berikut yang dapat. Ingat ya, baca dulu soalnya. Cari memperlemah argumen dari penulis. Kira-kira 1 menit 2 menit coba. Tapi ini yang kan berarti sama tak? Kita ya. Siti, oh Suci, oh Syafika. Sucinya Suci, Zahra, Kalia Zahra. Belum mantap. Bagaimana cara absen? Satu. Oke. 1 menit.
Selesai. Sudah dapat tidak? Belum. Bagaimana yang pertama? Saya rasa ini kalau ada soal begini tidak terlalu panjang bisa cepat ini. Berarti ya sudah dapat. Iya. Sebenarnya dapat tidak? Jadilah. Enggak, masanya. Oh, sama ya, sama sudah dapat. Kira-kira. Ya apa salah ya? Tapi sudah dijawab dulu. Nanti dibahas. Kunci dapat. Oke, kita bahas ya. Terus apa? Jadi cari yang nomor 5 ya. Nah, situ paragrafnya beberapa orang percaya kalau meletakkan tanaman di sekitar di kamar tidur itu mungkin berbahaya. Hal itu dikarenakan sebuah tanaman bernapas seperti manusia, mengeluarkan karbon dioksida pada malam hari sebagai respon kebalikan dari fotosintesis. Jadi kalimat ini dianggap sebagai tumbuhan seperti manusia ya, gitu ya. Ya. Karena alasan itu akan saling terjadi perebutan oksigen antara manusia dengan tanaman yang berakibat pada kualitas tidur. Jadi kalau sama kita tanaman tidur ceritanya berkurang oksigen tak karena saling berebut KGD. Akhirnya kalau berkurang oksigen apa yang terjadi? Ya kualitas tidur yang tidak bagus ya, tidak baik ya. Oke, yang mana yang kelihatan yang memperlemah dokumen tersebut? Coba A. Memperkuat atau memperlemah? Memperkuat. Tumbuhan hanya mampu menghasilkan oksigen pada saat terdapat cahaya matahari. Kalau malam berarti dia tidak menghasilkan oksigen, dia bisa mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi saling berebut sama manusia. memperkuat ya? Ya, jadi bukan memperlemah ya? Jadi jawabannya ini tidak tepat untuk A, bukan A ya. Dia harus karena dia kan di sini dia bilang menghasilkan oksigen pada saat terdapat cahaya matahari. Iya. Justru dia memperkuat toh? Ya. Kalau B, tidur bersama orang lain di dalam kamar tidak menyebabkan sulit bernapas. Memperkuat atau memperlemah ini? Memperlemah ya. Tidur bersama orang lain di dalam kamar tidak menyebabkan sulit bernapas. Dia bilang tanaman bernapas seperti manusia. Ya. Otomatis kalau manusianya saja kita tidur bareng tidak masalah, berarti tidur bareng sama tanamannya tidak ada masalah. Tidak masalah toh? Berarti dia memperlemah ya. Jadi kita untuk melawan argumen ini dia cukup bilang tidak bersama orang lain di dalam kamar tidak menyebabkan sulit. Tidur bersama orang lain di kamar tidak menyebabkan sulit bernapas. Ya, sehingga kualitas tidurnya bagus, ya baik. Kalau C, laju penggunaan oksigen pada tumbuhan hampir sama dengan manusia. Memperkuat ya, ya betul, jelas. Kalau D, sirkulasi udara yang baik membuat seseorang tidur lebih nyenyak. Memperkuat, memperlemah atau apa? Ya tidak ada hubungannya toh. Jadi dia kalau ada soal begini memperlemah, memperkuat, fokus saja di situ memperlemahkah, memperkuatkah, atau dia tidak ada hubungannya atau tidak relevan ya. Fokus saja ke situ. Otomatis pasti supaya kita fokus saja ke kalimatnya. Memperkuatkah ini, memperlemahkah ini atau memang tidak berhubungan. Kalau tumbuhan juga menggunakan oksigen untuk proses respirasi. Justru memperkuat ya. Ya. Karena kan ibarat ini tumbuhan menggunakan oksigen untuk seperti manusia lah. Jadi jawabannya D ya.
baca ini. Pernyataan yang tepat mengenai hasil penelitian terbaru. Nah, kalau bisa 10 menit ini. Dapat? Oke, dapat semua? Zaki dapat? Dapat nih? Dapat nih? Sama satu lagi? Ade. Dapat semuanya nomornya? Sudah? Oke, kita bahas ya. Kita bahas lebih banyak masing-masing ya. Tapi yang jujurnya apakah nanti sama dengan pembahasan atau tidak? Harus kita bahas sama-sama. Pernyataan yang tepat mengenai hasil penelitian terbaru adalah, jadi hasil penelitiannya apa? Di situ, oke, saya awal dulu. Penelitian mengatakan apa? Bahwa teh tidak mengganggu proses penyerapan nutrisi selama dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Ya, bahwa tidak masalah dikonsumsi teh, yang penting dalam jumlah yang sesuai. Jadi tidak akan mengganggu proses penyerapan nutrisi. Ya. Kalau P bilang, tadi mengatakan bahwa teh memiliki kandungan tanin. Ya, ada istilah kandungannya teh itu ada dalamnya ada tanin yang dapat mengendapkan protein. Nah, karena tanin ini yang mengendapkan protein sehingga menghambat proses penyerapan, ya, penyerapan nutrisi. Ya. Jadi pernyataan yang tepat mengenai hasil penelitian terbaru adalah apa? A. Memperkuat pernyataan peneliti apa? Memperkuat pernyataan peneliti A saja. Salah ya? Kalau B, memperkuat pernyataan peneliti B saja. Tidak memperkuat. Kenapa bisa? Sama-sama tadi. Kalau B mengatakan bertentangan. Muhammad ya, sedangkan hasil penelitian bilang tidak Muhammad tapi dalam apa? Tidak menghambat karena T pada kali itu sedikit ceritanya atau berbeda kandungannya dengan tumbuh yang lain sehingga tidak memberikan efek buruk bagi pencernaan. Jadi boleh. Jadi kalau B itu memperlemah apa? Itu tantangan, sorry. Ya sama. Kalau C memperkuat pernyataan peneliti A dan B. Sama ya. D memperlemah pernyataan peneliti A dan B. Ya, kalau ada begini nanti toh, selalu begini. Kan ini C dan D saling kembalikan toh. C itu memperkuat pernyataan peneliti A dan B, toh. Sedangkan B
memperlemah pengertian A dan B. Nah, yang mana di situ? Tidak semua. Kalau E apa itu E? Relevan dengan perintah. Oh, tidak relevan pernyataan A dan B. Ya, karena kita tadi kan bilang pengerti B itu bertentangan, jadi pasti relevan toh. Tapi dia berlemah. Jadi saya juga ya. Toh, karena kita di situ tidak relevan dengan pernyataan pengerti A dan B. Masuk juga di situ. Biasanya cuma A saja, bisa dipikir dulu. Jelas tidak mungkin jawabannya E karena itu tadi pernyataan peneliti B dengan hasil penelitian itu saling relevan karena membahas tanning, toh. Jadi apa jawabannya? Yang perlima pernyataan peneliti A dan B. Yang perlima ini apa? Peneliti A. Jadi apa jawabannya? Kalau peneliti A sama B menjelaskan dengan penyerapan, kalau ini yang penelitian baru pencernaan. Iya. Jadi Pencernaan dengan penyerapan nutrisi. Iya, berhubungan. Karena kan proses penyerapan nutrisi itu di dalam sistem pencernaan sebenarnya, toh? Jadi nanti ada juga pemahamannya biologi ya. Ya, berkaitan dengan pencernaan dengan penyerapan nutrisi. Jadi jawabannya apa? Apa? Ada? Memperkuat? Iya, karena apa sih itu? Kan di sini bilang, hasil penelitian dibilang menunjukkan bahwa kandungan tanin pada T berbeda dengan tanin pada tumbuhan lain sehingga tidak memberikan efek buruk bagi pencernaan. Sedangkan A bilang apa? penyerapan. T tidak mengandung proses penyerapan nutrisi selama dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Yang mendukung ini antara A dengan hasil penelitian dari kata konsumsi dalam jumlah yang sesuai, toh? Kemudian dia bilang hasil penelitian di situ kandungan tanin pada T berbeda dengan tanin pada tumbuhan lain sehingga tidak memberikan efek buruk bagi pencernaan. Kandungannya berbeda. Jadi misalnya itu T kan termasuk tumbuhan juga. T ada tumbuhan lain, toh? Tumbuhan lain sama-sama misalnya dia mengandung dalam T ada istilahnya dalam T anggaplah ya senyawa taninnya ini juga ada taninnya sama-sama ada tanin tapi apanya yang berbeda dari hasil penelitiannya apa yang berbeda itu Kandungan taninnya. iya kandungannya berbeda toh kandungan berbeda antara ini T dengan tumbuhan lain. Apa yang berbeda itu? Kalau bicara kandungan sama-sama tanin, otomatis apa yang berbeda? Banyaknya, toh? Ya sedikitnya atau banyaknya, begitu. Itu sama-sama tanin. Ya memang perlu juga pengetahuan bahwa itu kan tadi terkecil masalah nutrisi dengan toh? Pencernaan toh? Ya penyerapan nutrisi dengan proses pencernaan. Ya. Kira-kira di mana tempatnya kalau penyerapan nutrisi? Kalian tahu kan kalau bicara biologi? Proses toh? Ya di sini ini proses pencernaan termasuk di sini. Jadi sama ya. Bagian dari penyerapan nutrisi dengan proses pencernaan. Ini prosesnya. Bagian dari ini. Pada saat kita makan, nutrisinya diserap, diambil, itu masuk dalam proses pencernaan.
Iya. Sampai dipisahkan antara misalnya ada makanan, makanan ini nanti dalam tubuh, dalam masuk, kalau sudah masuk di dalam proses pencernaan dari mana kak? Dari mulut. Dari mulut kan? Awalnya kan sampai ke selesai. Nah ini bagiannya. Salah satu bagiannya itu adalah penyerapan nutrisi. Maka nanti dipisah nutrisi Sama sisa. iya sisa atau limbah kan? Iya. Ya ini yang keluar sampai ke apa namanya itu harus kalau salah ya. Nutrisi yang dipakai untuk mata, bisa untuk mata, bisa untuk otot dan sebagainya. Semua keperluan organ nih dipakai, tidak keluar menjadi sisa. Apa istilah lainnya ini bahasa hari-harinya? Kalau begini proses ini melalui makanan kasihnya sampai sini. Buang air, buang besar dong. Iya. Kemudian ada saja dong. Iya. Jadi bagian dari yang memang ada ya. Terkadang juga soal umum perlu juga ada pemahaman sedikit begini. Yang jawabannya apa? Iya. Iya. Atau ditanya dulu sedikit. Atau ada yang kurang dari yang masih bingung? Yang jawaban benar saya. Jawaban benarnya? Ya, soal sebut tadi ya, memperkuat pernyataan berarti ada. Jadi dia cukup ini karena kebetulan dia sebut tanin juga, hasil penelitian dia sebut tanin, padahal dia bertentangan ya. Iya. Walaupun dia belum tidak sebut tanin, tapi dia secara umum dia sebut bahwa T tidak mengganggu proses penyerapan nutrisi selama dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Ya. Oke, coba kelima lagi. 1 menit karena pendek ini baca. Jadi oke sambil dengar ya. Jadi sekali lagi ya, khusus ke dalam umum yang penting Anda banyak apa data soal ya. Kalian cari. Kalau misalnya sifatnya di rumah banyak data soal. Bukan disifatkan harusnya. Karena unik ya Anda. Enggak ada jika ya khusus apa dulu di pelajaran langsung saya boleh cari soal mengenai kendaraan umum banyak-banyak. Baru langsung dengan pembahasannya dan jawabannya begitu kan. Tapi caranya itu kerjakan dulu. Kasih waktu diri kita, kerjakan dulu sampai tidak bisa. Sudah itu kalau ada nih dijawab saja apakah salah atau benar nanti di belakang. Kita jawab saya. Anggaplah kita ulangan, tidak bisa nih dia kunci jawaban apa? Jawab saya dulu. Misalnya A, B, dan seterusnya. Nah, sudah itu kita kebebasannya. Apakah betul itu yang kita anggap atau tidak? Nah, sudah itu pembahasannya dibaca dengan baik apakah betul ya dilihat betul kenapa bisa betul dan kenapa bisa salah kalau salah begitu ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah kebiasaan itu latihan lagi apa mengerjakan dengan cepat ya pakai timer kalau bisa. Nah, kalau bisa ini pengerjaan cepat langsung dikerja soal yang berapa nomor kan kalau ada 30 ya ambil lagi soal-soal yang 30 nomor langsung dikerja langsung pakai timer latihan di rumah. Baru sudah itu jawab saja mau benar salah jawab saja sesuai pemahaman dan keyakinan baru masuk ke pembahasan begitu ya. Banyak begitu latihannya. Itu kalau sudah dipahami bagaimana bentuk soalnya, bagaimana sih soal bentuk itu. Kalau bisa kita ambil poin betul-betul maksimal di sini ya. Karena saya rasa di antara berbagai bidang kayak paling mudah ini ya. Paling gampang ya, tapi tetap gampang-gampang tapi harus hati-hati kan? Iya. Karena
terpandang terkejut. Iya, kamu bergeser ya begitu ya. Itu jadi itu sekarang. Oke, sorry, saya tadi aneh tadi, bukan jelaskan. Sudah? Nomor 4. Nomor 4, sorry. Nomor berapa? Sudah? Aman? Ya. Kita dijawab dulu, nanti dibilang soalnya. Oke. Langsung ke pertanyaan. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan berikut yang paling menjelaskan perbedaan UI dan UX. Jadi ada perbedaan UI dan UX. Oke, kita baca dulu. Dalam pengembangan website dan aplikasi, user interface atau UI ya disebut UI dan user experience atau UX ya memang berkaitan ya. Namun ada beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Apabila UX mencakup keseluruhan aspek suatu produk yang berpengaruh pada pengalaman pengguna saat mengaksesnya, maka UI hanya berkaitan dengan interface atau tampilan visualnya. Kira-kira ini kalian mengerti kan? Pak? Misalnya TikTok. Atau ada yang mau paham? Contoh kita ambil saja aplikasi TikTok. Pasti sering kita TikTok. TikTok. Kalau saya tanya, kamu mengerti bagaimana UI-nya, bagaimana UX-nya berdasarkan itu? UI-nya itu mengatur tampilan visualnya. Kayak misalnya contoh. Misalnya apa ya? logonya, lambangnya, atau Ya, di situ ada pilihan-pilihan beranda. Apa? Shopnya kan? Ada beranda ya, betul ada beranda ya. Ada apa? Ada shop di situ. Kemudian tampilannya apa lagi tuh? Ada itu yang biasa. Oke, saya gambarkan saya sedikit ya. Sambil TikTok. Ada pilihan sini toh? Di sini apa beranda? Ada shop di. Apa lagi tuh? pesan. Apa? Pesan di sini ya? Mau dihapus lagi? Terus profil. Iya. Ada sih kayak apa? Akun tadi. Begini. Oh ya profil betul. Lupa enggak terlalu jarang soalnya. Kalau ada di sini toh? Ada di sini toh? Bikin toh? Ya, rekomennya ada sebenarnya toh? Tinggal scroll. Ada juga di sini kasih yang keliling. Kalau sebentar berjalan video ada yang berjalan toh? Ya poinnya toh? Semakin banyak kita terus kita pakai poin toh? Nah itu apa namanya ini? Kalau begini? Visualnya. Ya bisa atau UI-nya toh? Kalau UX-nya mana? Di semua aspek yang berhubungan dengan penggunaannya. Ya UX itu ketika kita lihat ini bagaimana para santai ceritanya. Pengaturannya. Bagaimana para santai kira-kira? Disukai atau tidak dan sebagainya. Meskipun sama-sama ini sebenarnya termasuk UX juga sebenarnya ini. Kalau ini jadi UX itu tentang bagaimana para santai. Apakah disukai atau jelek kayak tampilannya? Oh, lebih ke penilaian. Ya lebih perasaan ya. Begitu itu bedanya. Makanya harus dipahami dulu itu paragraf. Kalau bisa dipahami paragrafnya pasti bisa ditahu jawabannya. Iya, jadi coba ulang ya. Namanya saja interface, experience apa itu? Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris? Ya, pengalaman tak.
nomornya ini. Nomor 7. Bagaimana nomornya? Ada kotak-kotak toh? Kotak-kotak ada karnya. Kubahnya di atas. Kayak masjid. Ada? Nggak ada di? Nggak ada kan? Nah, kalau ini fisiknya ini namanya apa? Istilahnya UI-nya. Gitu. Nah, kalau UX-nya, bagaimana kalau Santa ketika ke sana Ki? Apakah enak di sana atau tidak, atau banyak orang kan mengganggu kan, bagaimana seterusnya, atau kotor kan dan seterusnya. Itu perbedaan mendasar dari UI dan UX secara bahasa sederhananya. Ya jawabannya apa? Kalau itu perbedaannya apa? Jadi apa jawabannya? Coba kita bahas A. UI berfokus pada tampilan website, betul. Sedangkan UX berfokus pada tampilan aplikasi. Benar atau salah itu? Salah ya? Jadi semua tampilan, kalau semua tampilan ini semua baik itu aplikasi maupun website, UI semua ya. Ya tidak tepat. Kalau B, UI dan UX merupakan satu kesatuan. Keduanya saling berkaitan dalam pengembangan website maupun aplikasi. Salah ya? Iya. Katanya seperti itu. Salah B. Ya, sekali lagi salah. B itu salah karena tidak menjelaskan perbedaannya. C. UI berfokus pada fungsi dari setiap elemen dalam aplikasi, fungsinya. Sedangkan UX berfokus pada konsistensi penampilan aplikasi secara menyeluruh. Benar atau salah? Salah ya? Karena walaupun dia berubah tetap itu dikatakan UI. Kan biasa berubah itu memang. Karena kalau disuruh update lagi aplikasi berubah lagi tampilannya, seluruhnya dan seterusnya. Kalau D, UI berfokus pada desain visual dan elemen dalam aplikasi. Sedangkan UX berfokus pada kondisi pengguna ketika berinteraksi di dalam aplikasi. Benar atau salah? Benar. D ini tuh. Soalnya UI berfokus pada desain visual dan elemen dalam aplikasi, sedangkan UX berfokus pada kondisi pengguna ketika berinteraksi di dalam aplikasi. Benar atau salah? Benar ya? Ya, jadi sekali lagi UX itu menggambarkan bagaimana pengalaman pengguna ketika kita memakai misalnya TikTok dan seterusnya. Kalau itu tadi UI dan UX berfokus pada pembuatan desain dan salamnya. Nah, dia kalau bilang yang UI dan UX berfokus pada pembuatan desain berarti artinya sama gitu artinya itu. Padahal kita disuruh mencari perbedaannya ya. Jadi begini ya. Jadi ketika kita buat aplikasi atau apapun itu, apakah aplikasi sudah seterusnya, kita tidak fokus pada tampilannya saja, tapi fokus juga pada apakah ketika digunakan ini efektif jika atau tidak. Jadi ini harus tetap dalam membuat produk harus ada peran dari istilah UI dan UX. Cuma memang ini istilahnya pada produk website dan aplikasi. Ya. Pada produk yang digital fokus ke UI dan UX. Kalian tanya dulu di sini nomor 5 atau ada yang mengganjal? Namanya? Ya coba nomor 6. Kalau bisa 2 menit atau enggak? 2 menit 30 detik. Ya supaya 30 detik maka harus sering latihan ya. Enggak apa-apa pelan-pelan dulu saja. Ya 1 menit coba.
putar dia sampai Ya. Udah cepat tidak? Oke, tidak apa-apa. Agak lambat dulu Pak. Yo, kok cepat. Dibayangkan nih. Kalau memang ambil kertas sedikit ya, diuji misalnya bagaimana kalau dibalik ini, toh? Kalau ambil kertas kecil-kecil baru dibalik coba udah begini. Mungkin ini cepat. Tapi pasti benar juga ya. Sudah? So gini kan sudah. Oke. Mana benar kira-kira itu? C. Polanya bagaimana ini? Polanya ini kalau saya jadi perhatian polanya apa pola ke kanan, kalau macam biasa polanya pergerakan ke kanan atau ke kiri ya, menyamping atau ke bawah. Kalau saya lihat ini polanya di bawah di, oh seperti di bawah di, nanti digabung di bawahnya toh? Iya. Jadi kita fokus ke bawah. Misalnya itu tadi yang gambar paling kiri, gambar bulan sabit itu, ketika ke di bawahnya itu apa? Dia balik nih. Balik secara Ya kayak ibaratnya dia begini dikasih begini toh? Apa? Bukan Begini, dikasih begini. Hah? secara horizontal. Ya, misalnya begini. Anggaplah itu gambarnya tadi sabit dikasih begini. Toh? Bukannya Dengan yang salah. oh, samping nih. Sorry ya samping betul. Begini sabit menjadi begini nih. Ya kan? Oh iya betul oke. Sorry ya nyamping. Berarti nyamping semua ini ya. Kalau di atas toh Ya. nyamping. Oke. Makanya jadi begitu ya. Kalau yang baris kedua Berbalik secara terbalik ya tadi kan? Ya. Dari atas ke bawah toh? Ya. Iya. Kalau yang di paling atas itu begini, samping begini. Oke. Yang jawabannya? Yang tadi oke, kita langsung nih. Bundar, toh? Ada bundar, beri, bundar. Nggak lain bagus gambarnya. Oh. Ini. Kalau ini kan paling atas toh? Kalau paling atas tadi apa? Dikasih sini toh? Dari begini menjadi begini, toh? Begitu ya? Ya kan? Nah, berarti gambarnya bagaimana kalau begitu? Balik apa ini? Bagaimana itu? Susah gambarnya jadi begini, Atas kan. begini, toh? Begini ya? Sama. Sama aja sih. Oke. Ya. Begini toh? Ya. Dibalik ke sini toh? Ya. Oke. Yang di bawahnya berarti dari atas ke bawah begini. Yang tadinya begini Menjadi kotaknya berarti menjadi kalau dibawa ke sini jadi apa? Bentuk bagaimana? Gimana gambarnya? gimana ya? Begini, masuk ke bawah. gambar di bawah. Jadi di bawah ini langsung di atas ini toh? Ini langsung di atas begini. Ya. Toh? Makanya itu gambar di bawah. Hmm? Gambar di bawah. Di bawahnya. Gimana Di bentuknya? bawahnya Oh, itu semua ya. ini, Nah, ini di atas toh? nah, Di atas itu toh? ya. Bagaimana itu kalau di atas ke sini ya? Ya kan? Di sini, di sini. Makanya gambar di bawahnya. Kamu terteraskan. Ya, ini. Ini penjelasannya.
Harus punya langsung kertas dia gambar cepat. Jadi apa jawabannya? Coba, sudah jawabannya kan? C. C semua? C. Ada yang beda, ada yang beda. C atau E? Kalau anu, Saki apa? C. C. Kalau ada E, bedanya? Kalau kita ini, kalau anu Sabrina? C, kalau kita C dan E, kalian bisa C, kalian bisa E. Ya, begini minta, begini bentuknya, oke aman. Kalau C, terbalik itu sama polanya dia kan dan di atas, Iya. toh? Sama polanya. Harus ini kasih ke bawah dia. Jadi apa itu? Kalau di bawah itu? Ya, jadi begini nih. Ini. Toh? Kalau dibalik ini, toh? Coba kata sedikit deh. Bisa ditulis ke atas itu. Ya, jawabannya? E ya? Ya, dari mana bisa ingat? Dari mana? Bisa. Kayak kan aman beda itu toh? Dia pola di ini toh? Ini jadi begini. Ini hasilnya. Ini. Masuk akal kira-kira? Jadi begini, bisa sih, masuk di kira-kira. Iya. Nah. Gimana ya? Kalau ada pertanyaan? Lanjut. Ya, masuk ke sini. Kalian. Ya, kita pakai bahasa dulu lah. Nomor 7. Bukan bahasa. Bahasa apa yang ini? Bahasa panjang. Kalian pakai kacamata. Oh, benar deh. Ini bisa pakai sekarang. Lutifaro, Lutitaro, tadi. Tadi itu. Apa namanya? Kalau bagus kita ngomong. Sudah? Sudah. Apa namanya? Ada jawaban selainnya? Oke, coba kita baca bahasa buatan yang paling mungkin untuk kalimat Bu Robin meminum jus adalah. Nah, kalau kita lihat di atas, kalau kita mau tulis Bu Robin, apa artinya? Harus ditambahkan dono belakangnya. Bu Robin. Robin dono. Apa itu? Kita lihat di situ di kalimat yang pakai kata Bu Mina nih. Kalau Bu Mina artinya Mina dono. Berarti kalau Bu Robin, Robin dono. Robin dono. Ini dulu. Bisa dilihat dipahami di sini. Bu Robin artinya Robin dono. Hah? Adik, bisa dilihat
Contoh? Oke. Membeli, meminum. Tidak ada ya? Oke, kita fokus lagi jus. Apa jus? Jusu. Jadi jus itu juzu. Jadi kesimpulannya harusnya kalimatnya Robi Dono membeli apa kan itu? Oh, minum dia. Minum juzu. Nah, minum kan tidak ada. Bukan dona, kenapa dona? Dona, sorry. Yang mendekati apa jawabannya? Antara A, Robi Dono juzu. Kalau B, Robin Taro salahnya. Kalau C, Robin Dano Kuli, salah nih. Kalau D, Robin Taro salah. Kalau E, Robin Dano Jusu. Berarti antara A dan E, yang mana itu? Kuli atau 1000? Yang A, karena ada di teks. Kalau 1000 apa itu? Membeli ya? Oke, berarti jawabannya A, Robin Dono Kuli Jusu. Kuli ya, kata baru. Kita tidak bisa tahu ini. Cuma yang ada di teks begitu. Yang jelas tidak mungkin ini 1000. Kalau 1000 itu membeli. Bisa mungkin ya, sekali lagi. Berapa? Sudah ini ya? Masih kalian tes ini? Masa tadi? Jawabannya? Lihat saya pulangnya ya. Sudah, ada yang dapat? Kalau ada jawabannya? Yang 8 tadi? Iya, 8. Jadi kalau Zaki dapat? Ya, coba kita cari tanpa diketahui jawabannya ada. Kemudian belum. Sapararara. Aibat, angping, lahdi bi'al. Ya, angin. Ya, ada polanya ya? Ya, kita bisa cari polanya. Cari itu polanya. Langsung saja. Kan polanya juga ini. Kamu Zaki. Apa? Nomor sekolah ada muka? Tidak ada apa nomornya. Ya ampun. Iya. Jawabannya. Iya kan? Gimana? Aku bikin Iya. kau pilih itu kau kirimin stiker pak? Ya aku bilang ya kayaknya. Iya, kamu. Zaki tuh bang. Oke, kita baca. Jika para frasa menjadi dikodekan menjadi saparara. Para frasa.
Iya. Jadi Para. siapa yang aja? Jauh. Coba juga. Para. Jangan nih. Ya. Rasa. Dia Mana tahu. saja? Duh. Ini ikut. Apa saja? Supaya tidak terganggu tidak apa siapa yang gitu. Kalau bisa benar itu asal begini. Siapa dulu? Para. Pra. Sa. Ini kurinya apa? Kas jadi apa? Sapa. Rara. Sapa. Sapa. Pra. Pra. Berarti mana itu? Sa dari mana ini? Dua huruf terakhir di belakang. Berarti ini 1 2 nih. Iya. 1 2. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Iya. Nah, 1 2 sa pa-nya 3 4 ini ya. Pra. 5 6. Ini loh, yang sampingnya sa. Oh iya, gimana? Sama-sama tadi. Mungkin begini kurinya. Segera saja. 7 8. 7 8. Nah, kemudian kode kedua dramatisasi. Dramatisasi. Nah, apa jadinya ini? Kodenya? Sidra. Salah lagi kayaknya Sidra ini. Salah ketik ini ya. iya. Sidra Santia. Cik. Cik. Polanya bagaimana? Bukan ini. Jangan kau sembarang kirim dari awas. Iya. Ayo. 5 6 7 8 9 10 11. Polanya bagaimana ini? Sidra berarti sini ya. 1 2 3 4 5 ya. 3 4 Saya bukan. Oh, tepat ya. Keras. Tali ini Sidra apa sih itu? Sidra sah. Sidra Sid Santia ini. Iya, Sidrus Santia. Begitu nih. Ya, 1 2 3 4 5 6-nya mana? SA-nya. SA ya. Ya, 5 6 Terus AM-nya 8 78. 8. KI-nya 9 10. Terus A-nya 11. Ya, 11 10. Hanya 11. Oke. Baru pertanyaannya apa? Bagai pinang dibelah dua. Bagai pinang dibelah dua. Pokoknya apa itu? Bagai dulu. Bagai. Berarti 1 2 3 4 5. Toh? Iya. Berarti apa ini? Ai Ayo, Aibab. Enggak. Gitu kan? 1 2 3 4 5. Aibab. Berarti salah ya udah ibah. Toh? Iya. Udah CD ini. Nah, kalau habis waktu mungkin sisa 10 detik, ya gocap itu CDE, toh? Misalnya, atau misalnya, toh? Kalau dapat kondisi gitu, kalau saya dapat sampai di sini saya dapat dari waktu sisa 10 detik atau 5 detik, undi itu CDE, antara CDE. Ya sampai kita undi juga, AB, salah itu. Oke, apa lagi kata kedua? Pinang. Pinang.
2 P 3 4 limanya A. A-nya 5, N-nya 6. 5 6. Ya, begitu ya. Berarti B N Pian. P Iya. impian. Impian. Jangan. Satu dua tiga empat lima enam tetap harus 56. Ulang 56. Tidak ada puluh 65 ya. Jadi perhatikan itu ya. Harus 56. 1 2 3 4 5 6 5 8 5 10. Ya kita selesaikan bisa begini ya. Jadi apa ini? Pian. Nah, Empina. Enggak, Kak. Kan soalnya apa? Bagaimana? Salah kalau N Pina. Soalnya kan ini saja yang parafrasa yang pokoknya dari sini dulu baru ke sini. Jadi kalau bisa tinggal 2 berarti yang 5 itu A, yang 6 itu N. Begitu. Iya. Kalau saya melihat polanya ini 1 2 3 4 toh. Tapi kan itu 5 6. 5 6. Kunci jawabannya apa, Kak? Jawabannya ini 5 6. Jawabannya C. C ya. Oh, begitu ya. Toh, jadi fokus ke pola gitu ya. 5 6. 5 6 5 6 5 6. Ada begitu toh? Oke. Jadi C. Kalau tadi kata jawab apa? Benar. Saya juga sebenarnya jawabnya juga sebenarnya tadi. Cuma pas saya lihat apa jawaban dia jelas seperti gitu ya. Oke, Kak. Sorry, saya tadi jawabnya juga apa itu? Iya. Sebenarnya tadi pada saat saya lihat pembahasannya, ternyata dia penjelasan begitu 56. Lihat 56. Bagi ke C. Kalau identical bisa ya? Coba pilih kalau misalnya sedikit lagi ya, 2 terus yang terakhir 2 berarti 1 2 toh? Kalau tidak ada nih angka berarti 3 berarti 4 ya, jadi dahulukan itu dulu pola begitu 1 2 3 4 toh? Sampai bisa 8 7 8 9 10. Kalau tidak bisa nih sisanya nih 11 itu. Jadi ikuti polanya. Tergantung nanti di mana soalnya toh? Iya, lihat pola berikutnya. Makanya tadi ini kuat. Bukan adu, toh? Kuat. 1 2. Angka 2 terakhir 1 2 berarti sisanya 3. Kuat. Oh, namanya persis. Tanya dulu di sini sebelum kan? Ulang. Oke, kayaknya seperti biasa kalau sudah ya pedasnya tuh taruh apa itu? Taruh ratingnya? Rating sebagai refleksi dari kakak untuk perbaikan ke depan. Jadi sekali lagi ya sebelum berakhir kita banyak ada soal. Kalau dalam umum itu banyak cara soal, apakah cara di YouTube dan sebagainya. Cari soal-soal baru sudah dipahami bentuknya bagaimana kalau soal dalam umum, baru latihan tercepat pakai stopwatch ya. Mungkin sampai ini dulu, sampai ketemu lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.